Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, orang yang satu ini makin kurang ajar kalau saya lihat-lihat tuh. Makin seenaknya saja, makin brutal, makin ngawur. Apakah kita semua akan diam? Oke, sebelumnya mari kita simak nih ya video yang lumayan agak panjang dari percakapan Rapli Harun dan Sugik Muraharja. Gus Nur NU tradisional atau NU struktural? Tradisional kan? Tradisional. Oke. Traditionally NU kan? Ya. Oke. Otomatis. Kan NU itu kata dulu Selamat Effendi, kenapa anggotanya banyak? Karena yang meninggal pun tetap dihitung. Jadi sekali NU dia tetap NU, yang meninggal pun tetap dihitung. Iya. Makanya jumlahnya lebih banyak daripada Muhammadiyah ya. Nah, pertanyaan saya adalah gini. NU itu kalau saya baca sejarah, partai yang dalam tanda kutip paling fleksibel dulu partai. Jadi tahun zaman Orde Lama itu ada 4 partai besar. 1 PNI, Masyumi, 3 NU, 4 PKI. NU paling fleksibel. Makanya NU nggak dibubarin. Iya. Masyumi dibubarin. Zaman Pak Harto juga begitu. NU agak fleksibel, paling fleksibel. Yang lain diobok-obok, NU enggak. Kira-kira begitu. Ada juga sih terakhir dia obok-obok, tapi Gus Dur tetap survive buktinya. Pertanyaan saya adalah orang menganggap bahwa NU itu selalu dekat dengan kekuasaan. Bahkan sekarang NU struktural kan sangat dekat dengan kekuasaan. Tapi tiba-tiba ada seorang Gus Nur yang tidak hanya tidak dekat dengan kekuasaan, tapi justru diametral, berbanding terbalik dengan NU struktural atau NU yang selama ini kita kenal. Itu kenapa? Atau jangan-jangan Gus Nur NU gadungan? Jangan-jangan, siapa tahu nanti. Allah alam bisawab. Jadi gini Bang, saya dari lahir ya sampai dapat hidayah. Kan saya dulu jahiliyah kurang lebih begitu ya. Saya tuh nggak ngerti NU. Kelihatan kalau pernah jahiliyah. Saya tuh NU, saya nggak paham NU kultural itu apa, NU tradisional struktural itu apa, saya nggak paham. Yang saya paham, oh mbak saya NU, bapak saya NU, kakek buyut saya NU, hanya itu aja yang saya tahu Bang. Saya nggak pernah paham itu NU apa. Oh kalau subuh kunut, oh gitu. Kalau Muhammadiyah enggak, hanya kulit-kulitnya itu aja. Dan saya nggak pernah memperdalam itu NU itu apa. Saya sebagaimana Nahdien lainnya. Nahdien lainnya gitu pada umumnya Bang. Ya NU gitu aja. Nah, tapi Allah lebih soab, saya juga nggak paham. Saya dulu juga nggak pernah ada apa-apa sebelum ada rezim ini. Kemana saya dakwah dikawal Banser, ya kan? Saya adem ayem sama NU, nggak pernah ada masalah. Nah, tapi setelah rezim ini lahir, Bang, tiba-tiba 180 derajat itu berubah. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler gitu, keneknya ugal-ugalan, supirnya keneknya juga begitu, dan penumpangnya itu kurang ajar semua, merokok juga, nyanyi juga, buka-buka aurat juga, dong dangdutan juga. Jadi kesucian NU yang selama ini saya kenal tuh seakan-akan nggak ada sekarang ini. Hanya itu aja Bang, sekulit ari itu aja. Jadi kok saya pusing dengerin apa di bis yang namanya NU ini gitu kan. Ya tadi itu bisa jadi keneknya Bu Janda gitu kan. Bisa jadi kondekturnya Gus Yakut gitu. Dan supirnya Ki Haji Agil Sirot, mungkin gitulah. Mungkin, ya. Nah, penumpangnya liberal, sekuler, macam-macam di situ, PKI numplak di situ. Oke, jelas ya apa yang dikatakannya. NU seperti kalau diistilahkan ibarat bus yang supirnya mabuk, kondekturnya mabuk, penumpangnya kurang ajar, sekuler, liberal, komunis, ngerokok dan sebagainya. Nah, kita nih ya, gimana warga-warga NU nih ya, saya mungkin
bagian daripadanya. Itu kurang ajar, saudara. Anda kurang ajar, saya kurang ajar, semua warga NU kurang ajar. Enak sekali ya ngomong ya, enak sekali ngomong tuh. Saya harap ini didengarkan oleh NU yang di daerah Subik Nur lah, jangan di luar daerah. Yang di daerah Subik Nur Harja, respon tuh ucapannya. Ya pantas saja kemudian gak dikawal Banser. Kenapa? Ya karena malu-maluin. Malu-maluin kalau misal Anda diam di NU, kemudian ceramah sana sini. Kalau di yang lain ya mungkin Anda dijadikan sebagai wah, ulama besar, dai nasional. Tidak peduli kemampuan pemahaman Anda di dalam agama. Yang penting Anda punya kelebihan ngomong, orator, menyebarkan narasi kebencian. Udah dilegitimasi sebagai ulama yang tidak takut akan dunia. Allah saja. Itu. Ya oleh kelompok sono Anda diulama-ulamakan. Oleh kelompok-kelompok sono ya Anda dianggap sebagai dai nasional. Tapi untuk warga NU ya mohon maaf. Satu kali lagi, karena bukan hanya mengedepankan cocot. NU tuh bukan hanya mengedepankan cocot. Keberanian di dalam berbicara. Takar kepalanya. Ada isian gitu kepala. Punya gak kemudian ilmu agama? Kalau ada isian punya ilmu agama ngomong. Ditakar dulu, enggak sembarangan. Oh, Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Enggak sembarangan, Pak. Semua apa yang dilakukan oleh NU itu berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan nafsu. Misal nih ya, kita kan sering melihat kemudian tulisan tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nempel di kopiah, nempel di topi, nempel di angkot, nempel di mobil, nempel di bendera, nempel di motor, nempel di segala benda. Apakah itu menggambarkan kemudian Anda makhluk suci? Anda makhluk yang kemudian imannya lebih daripada yang lain? Tidak sama sekali. Kenapa warga-warga NU itu jarang sekali menapalkan menuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di mobil, di motor, di topi, di kopiah. Kenapa? Pakai ilmu. Semua madhab yang 4, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, sepakat bahwa penerapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dalam benda, kalau kita tidak bisa meyakinkan keterjagaannya, tidak bisa menjaga kesuciannya, maka hukumnya makruh. Bukan sembarangan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ditempel di atas kain, kainnya diinjak sama ibu-ibu. Sembarangan. Maka tidak diterapkan. Tidak diterapkan. Bahkan Imam Hanafi mengharamkan menulis lambang, menulis kalimat tauhid. Oke, kenapa? Karena ia takut tidak bisa menjaganya kalimat itu. Ditempelkan di motor, ditempelkan di mobil. Takut tidak bisa menjaga kesuciannya. Jadi itu, pakai ilmu. Begitu saudara. Salah satunya itu, karena itu yang kemudian suka keliru kan? Itu suka keliru, seolah-olah kita paling merasa islami kalau menempelkan kalimah tauhid itu di mobil kita,
Saya kira warga-warga NU paham. Ya takutlah, takut tidak bisa menjaga kesuciannya, maka tidak ditempelkan. Dan lagian, kalaupun tabrakan itu mobil, apakah akan selamat? Cukup yang syahadatnya mobil saja, ada tulisan. Sayanya nggak perlu yang di dalam mobilnya. Bukan itu, saudara. Bukan hanya cangkang yang menjadi tujuan Nahdlatul Ulama, saya kira. Ya begitupun sama Anda, Pak Sugi. Meskipun pakai gamis, meskipun pakai udeng, meskipun sok menjadi ustaz, kalau kosong kepalanya dari ilmu agama, ya mohon maaf, nggak bakalan dianggap. Dan itu mungkin itu ya yang kemudian juga Anda marah, saya kira, kepada NU. Kenapa? Karena tidak diakomodir, tidak dianggap oleh warga NU Anda sebagai ulama besar. Sementara itu adalah cita-cita Anda mungkin ya. Dan di mereka cita-cita Anda terwujud. Monggo silakan. Tapi satu kali lagi yang harus jadi catatan, jangan Anda sembarangan, Pak. Warga NU sampai detik ini terlalu baik sama Sugeng Nur Harja, tapi nggak tahu nih. Video ini mudah-mudahan nyebar karena sudah kurang ajar sekali. Oh, tentu sudah kurang ajar. Bayangkan mengatakan NU di dalamnya liberal, sekuler, PKI. Dari mana itu argumentasinya? Dari mana itu penglihatannya? Dari mana tuh? Dari nafsu Anda? Dari pikiran picik Anda? Oke, sebarkan. Sebarkan ini informasi. Sebarkan. Biarkan NU yang di tempat kemudian Sugeng Nur Harja yang mengeksekusinya. Mau seperti apa? Karena ini sudah jelas-jelas kemudian penghinaan, pencemaran nama baik organisasi. Ini sudah tidak lagi kemudian harus dibiarkan. Harus ditindak tuh. Harus dikasih pelajaran. Tidak boleh orang-orang seperti itu kemudian melanglang buana seenaknya. Melemparkan narasi ke publik seenaknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.